هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Sidang jamaah taklim rahimakumullah. Jadi kalau di judul itu disebutkan muslimin pasca pandemi ya. Meskipun kalau kata pertama itu harusnya bukan muslimin ya, muslimun. Kalau dia muslimin berarti ada kata tersembunyi, ada yang mahzub sebelum itu. Sebenarnya masih lanjutan dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya, ayat 21 dari surah Al-Ahzab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sebagai maklum di bahasan lalu bahwa ayat ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kalau di acara maulid atau maulud itu orang biasa membahas sikap Nabi di periode Mekah, yang Nabi memaafkan, yang Nabi disakiti tidak membalas, yang seharusnya dilengkapi dengan kejadian-kejadian di Madinah yang sebetulnya konteks ayat tersebut itu adalah kejadian-kejadian Madinah ya, karena surahnya surah Al-Ahzab. Jadi Ahzab itu jamak dari hizbun. Al-hizbu artinya pasukan, sekelompok pasukan atau sekelompok partai. Jamaknya Ahzab. Jadi kalau dalam pembahasan kita, Ahzab itu artinya pasukan sekutu. Makanya nanti kalau dibaca tafsir Jalalain itu uswatun hasanah itu dalam hal apa? Rasulullah itu menjadi suri teladan, jadi contoh terbaik dalam hal apa? Iqtidaan bihi fil qitali wassabati fi mawatinihi. Dia itu contoh terbaik dalam urusan perang, dan kita contohi dia dalam keteguhan hatinya di medan-medan peperangannya. Jadi uswatun hasanah itu kaitannya dengan perang sebetulnya. Begitu juga di tafsir Ibnu Katsir itu mencontoh Nabi dalam urusan apa? Fi ikhlasihi wa fi jihadihi wa fi sabrihi, dalam keikhlasannya, dalam jihadnya, dan dalam kesabarannya. Jadi meskipun konteksnya perang, kita mengerti bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi berkaitan dengan ayat ini kita mengambil pelajaran dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Jadi kalau berdasarkan kekhususan sebab berarti meniru dia dalam perang. Akan tetapi dalam keumuman lafaz berarti meniru dia dalam keseluruhan hal, bukan hanya urusan perang, urusan sholat, makan, minum, tidur, dan seterusnya. Meskipun kita mengerti tidak seluruh perbuatan Nabi bisa ditiru, bahkan sebagiannya tidak boleh, karena ada syariat yang khusus untuk Nabi. Karena Nabi orang spesial, maka ada syariat yang spesial untuk orang spesial. Jadi jangankan Nabi ya, di antara kita aja ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu. Pak RT misalkan, itu hanya Pak RT yang boleh tanda tangan di kertas berkop RT, dan hanya dia yang boleh stempel. Itu spesial untuk Pak RT. Begitu juga lurah, begitu juga camat. Jadi kalau camat tuh boleh, umpama dia mendapatkan mobil dinas, itu hanya Pak Camat Pak. Kalau kita enggak.
Jadi ada ketentuan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Nah, begitu juga dalam syariat, ada syariat yang khusus untuk Nabi. Misalkan kalau tadi kaitannya perang, maka Nabi itu berhak 1/5 dari harta rampasan perang, 20%. Dan itu sangat banyak ya, 20% itu. Dan apalagi jika rampasan perangnya sangat banyak. Taliban aja itu di Afghanistan, begitu Amerika meninggalkan Afghanistan, itu yang ditinggalkan itu jumlahnya bukan miliar lagi, itu triliunan itu. Tank, helikopter, pesawat, panser. Nah, itu kalau ada Nabi, itu Nabi dapat 1/5 tuh, 20%-nya. Ya setara itu juga dalam peradaban Nabi, ya perang harta rampasannya seperti itu. Belum lagi di masa Nabi itu ada budak atau tawanan yang bisa menjadi budak, dan Nabi mendapatkan 20%, dan itu hanya untuk Nabi. Nabi tidak boleh menerima sedekah, kalau kita boleh. Tapi Nabi boleh menerima hibah. Nabi tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya. Jadi meskipun Nabi itu penghasilannya besar ya, diantaranya dari ghanimah itu, akan tetapi dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada Fatimah. Salat tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Ada Nabi memerintahkan satu perintah yang Nabi tidak mengerjakannya. Jadi, tapi Nabi nyuruh, tapi dia nggak ngerjain. Kadang kalau pembahasannya begitu agak janggal ya. Nabi itu menyuruh Bilal untuk azan, memerintahkan juga Abi Mahjurah, juga Abdullah bin Umi Maktum, juga Sa'ad bin Qoros untuk azan. Jadi Nabi memerintahkan azan, tapi Nabi tidak pernah azan. Kok bisa ya Nabi nyuruh-nyuruh tapi dia nggak kerjain? Ya itu diantaranya khusus untuk Nabi. Dan untunglah Nabi tidak azan di waktu itu ya. Sehingga apabila ada orang tidak datang sholat, itu sekedar dosanya itu, kalau dia ada uzur, dosanya relatif dosa yang standar. Akan tetapi apabila Nabi yang azan, begitu Nabi panggil hayya 'alas shalah, ada yang tidak datang, itu langsung maksiatnya langsung kepada Rasul itu. Jadi lebih besar. Nah, untungnya Nabi tidak azan. Itu diantaranya itu hikmahnya. Jadi muazin Nabi di Mekah itu Abi Mahzurah. Muazin Nabi di Madinah itu Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Kemudian muazin Nabi di Masjid Quba itu Sa'ad bin Qoros. Kemudian yang khusus untuk Nabi, umpama Nabi istrinya ada, seluruh istri Nabi itu ada 13 ya. Ini jadi nanti bagian dari uswatun hasanah nih. Jadi Nabi itu kan istri pertamanya Khadijah. Nanti kalau kita baca sejarah, Khadijah itu wafat di tahun ke-10 kenabian. Berarti saat Nabi wafat, saat Khadijah wafat, Nabi itu berusia berapa? Menjadi Nabi usia 40. Kemudian Khadijah wafat di tahun ke-10 kenabian. Berarti 40 tambah 10. Jadi saat usia Nabi 50 tahun. Nabi menduda sekitar setahun. Setelah itu menikah lagi. Jadi menikah lagi di usia 50 tahun lebih itu dicontohi Nabi itu. Bagian di antara contohnya. Jadi Nabi tidak berpoligami sewaktu Khadijah masih hidup. Adapun Nabi berbilang istri itu pasca Khadijah. Jadi nanti ada istri Nabi Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahas, Hindun itu Ummu Salamah ya. Kemudian Zainab binti Huzaimah. Jadi ada dua istri Nabi namanya Zainab. Selain daripada anak Nabi juga ada yang bernama Zainab. Anak Nabi kan ada 7.
Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Jadi itu juga sunnah Nabi itu, anaknya banyak, anaknya 7. Jadi kalau sekarang baru 2, berarti 5 lagi. Itu juga sunnah tuh, uswatun hasanah juga. Jadi jangan duit banyak, anak cuma 2. Kalau duit banyak, anak 10 gitu. Kalau sekarang anaknya 2, laki-laki dua-duanya. Usahakan perempuan. Kalau dua-duanya laki-laki sekarang, insya Allah yang ke-9 laki-laki. Kemudian istri Nabi yang berikutnya itu Raihanah, kemudian Juwairiyah, kemudian Romlah, kemudian Sofiyah, kemudian yang terakhir itu Maimunah, kemudian ada istrinya yang dari Mesir itu Maria Kiptiyah. Maimunah itu istri Nabi yang terakhir ya, dinikah itu di beberapa keterangan dijelaskan bahwa dia dinikah itu di tahun ke-7 Hijrah. Jadi kalau dia dinikah di tahun ke-7 Hijrah, berarti usia Nabi berapa? 40 tahun menjadi Nabi. Dakwah di Mekah 13 tahun, hijrah. Jadi saat hijrah usia Nabi 40 tambah 13, 53. Ini dinikah di tahun ke-7, berarti 53 tambah 7, 60 tahun. Jadi 60 tahun nikah lagi Pak, itu uswatun hasanah. Jadi kalau 60, oh ya gua mau udah tua dah, orang bakalan nikah lagi, siapa yang mau? Wah itu enggak uswatun hasanah berarti. Ini ibu-ibu udah kesel di belakang. Jadi itu istri Nabi yang berbilang itu juga, karena kalau umatnya itu istrinya maksimal 4 ya pada saat bersamaan. Ya khusus untuk Nabi. Jadi kita mengerti sekalipun Nabi itu uswatun hasanah, suri teladan terbaik, akan tetapi ada yang khusus untuk Nabi, tidak untuk kita. Nah kemudian karena judulnya itu Muslim pasca pandemi, karena di masa pandemi kehidupan kita menjadi abnormal, kemudian setelah sekian lama menjadi new normal. Nah nanti setelah pandemi ini tiada, maka harusnya kembali normal. Nah sebetulnya orang Islam itu normalnya hidup kayak gimana sih? Nah ini berkaitan dengan mencontohi Nabi ya. Jadi ada baiknya kita melihat kehidupan Nabi itu seperti apa. Nah kita mulai dari, karena ini pagi hari ya, Nabi itu kalau malam bangunnya kapan sih? Bangun tidurnya. Nabi itu bangunnya tengah malam. Tahu dari mana? Itu dari surah Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali hanya sedikit. Jadi tidurnya sedikit. Nisfahu, nah setengah malam. Awin kusminhu, atau kurangi sedikit dari setengah malam itu. Auzid alaihi, atau tambahkan dari setengah malam itu. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi Nabi itu disuruh bangun tengah malam, kurangi sedikit maksudnya 1/3, tambahin sedikit maksudnya 2/3. Dari mana taunya itu? Dari ayat terakhir surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Jadi bangunnya Nabi itu 2/3 malam, setengahnya dan 1/3-nya. Jadi salat malamnya Nabi itu menghabiskan durasi setengah malam, begitu ya. Jadi kalau Nabi bangun tengah malam itu bukan jam 12 ya.
tergantung kapan maghrib dan kapan subuh. Jadi durasi malam adalah durasi antara maghrib dan subuh. Kemudian ambil tengahnya. Jadi kalau umpama maghrib jam 6 umpama ya, subuh jam 4, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti durasi malam 10 jam. Setengahnya berapa? Setengahnya 5, berarti sholat tahajudnya itu 5 jam. Begitu, durasi sholatnya 5 jam. Jadi Nabi tidurnya sebentar. Nah, karena bangunnya tengah malam, bahkan lebih banyak daripada itu, kadang kurang sedikit, itu berkaitan dengan kapan tidurnya. Emang Nabi tidurnya kapan? Nabi itu tidurnya kalau dalam keadaan normal ya, kecuali ada kejadian khusus, ada perang misalkan, itu jadi abnormal kalau begitu. Tapi kalau keadaannya normal, Nabi itu tidurnya setelah sholat Isya. Jadi tidak lama setelah Isya. Karena Nabi katakan, kana yakrahun nauma qablal isya'i wala yuhibbul haditha ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum sholat Isya, dan dia tidak menyukai ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi Nabi tidak tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol-ngobrol setelah Isya. Jadi dia kalau habis Isya ngapain? Tidur. Makanya bangunnya tengah malam. Dan kita juga begitu, Pak. Sekiranya saja kita tidur tidak lama setelah Isya, itu dipastikan, tentu saja kecuali ya, meskipun pasti kecuali ya, dikecualikan ada kejadian tertentu. Misalkan orang tidur nggak bangun lagi, itu kejadian tertentu. Makanya kalau sampai kita bangun kemudian, sampai saja kita tidur kemudian bangun lagi, itu patut sekali mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita tidur nih, kemudian bangun lagi, itu pantas banget bilang alhamdulillah. Alhamdulillah bangun lagi. Itu bahasa pondok Cinanya begitu. Kalau bahasa agamanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sangat pantas, patut sekali diucapkan oleh orang yang tidur kemudian bangun lagi. Karena orang kalau tidur tidak bangun lagi, itu digotong orang, dimasukin ke lubang, diuruk, diinjak-injak, ditinggal sendirian. Itu kalau sampai ada orang tidur nggak bangun lagi. Nah, karena bangun lagi itu alhamdulillah. Dan tidurnya juga baca doa. Di awalnya kan doa mau tidur kan Bismika Allahumma amut wa ahya. Itu yang kita hafal. Kalau Nabi itu biasa baca 3 kul. Juga kadang baca surah ujung Al-Baqarah. Kalau riwayat Abu Hurairah itu membaca ayat kursi. Itu dijelaskan yang mengajarkan Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur setan. Jadi yang ngajarin setan. Makanya setan gak takut ayat kursi. Karena yang ngajarin Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur justru setan. Jadi kalau ada orang lihat setan, meskipun seharusnya kita gak bisa ngelihat jin ya, ini setan dalam tanda kutip ya, itu membaca ayat kursi. Tapi bukan dengan membaca ayat kursi itu dia takut, bukan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu menenangkan hati. Jadi kalau ada penampakan yang merisaukan, kita menyebut nama Tuhan, kemudian menjadi tenang, dengan tenang kontrol diri, kemudian kita bisa memilih secara tepat untuk berkata apa dan bertindak apa. Dan bagi setan, orang yang dalam keadaan kontrol itu adalah orang yang sangat menakutkan, begitu ya. Karena orang bisa mengendalikan dirinya, ya itu udah setan tuh wassalam. Kalau kita dalam keadaan kontrol, ya setan sudah nggak bisa melakukan apa-apa.
Maka kita diperintahkan berzikir, karena dengan zikir menjadi tenang. Dengan tenang kita kontrol gitu sebetulnya urutannya itu. Selain daripada itu ada doa tidur yang di riwayat lain itu mengatakan doa tidur itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika. Itu doa tidur juga tuh. Jadi Nabi tidurnya setelah sholat Isya, dan itu sebetulnya adalah apa yang dilakukan orang tua kita dulu sampai dengan tahun 60, 70, 80 ya tidur begitu tuh. Tidur tuh habis Isya. Karena lagi dulu kan nggak ada listrik Bu ya, nggak ada handphone, nggak ada TV. Jadi orang kalau habis sholat Isya ngapain? Ya tidur. Kecuali ada keperluan khusus, pengen ngobor, nutus daun kirai buat ngejatep, atau ada kejadian tertentu. Tapi kalau zaman dulu kan lampunya pelita ya, pakai minyak. Itu kadang-kadang mau ngidupin pelita aja bikin frustasi. Karena begitu mau dihidupin minyaknya habis, koreknya basah. Lah, tidur aja begitu. Nah, kalau sekarang apa lantaran ada listrik, ada handphone, ada TV, kemudian Nabi Muhammad bukan uswatun hasanah lagi? Ya, Nabi Muhammad tetap uswatun hasanah sekalipun sudah ada listrik, sudah ada handphone, sudah ada TV. Jadi tetap tidur itu yang sunnah adalah tidak lama setelah sholat Isya. Kalau kita tidurnya setelah sholat Isya, itu dipastikan bangun malam sebelum subuh. Entah pengen kencing kah, entah lapar kah, pasti bangun. Sayangnya tidur lagi. Lalu oleh orang pondok Cina disebut mendusin. Nah, kalau Nabi itu begitu tidur bangun, dia nggak tidur lagi, begadang. Tapi begadangnya sholat gitu ya. Jadi kapan bangun berkaitan dengan kapan tidur. Dan tidurnya baca doa. Dan sekali lagi diingatkan bahwa kalau saja kita mati umur 63 tahun, nih kiranya saja mati 63, dikurang usia balik 15 tahun, maka katakanlah yang terhisab itu 48 tahun. Kemudian 48 tahun usia kita itu kita pakai untuk apa? Sekiranya saja sehari tidur 8 jam, maka dalam 48 tahun tidur kita menghabiskan durasi waktu 16 tahun. Jadi 16 tahun tidur. Kalau sehari cari uang 8 jam kerja, kan Sabtu Ahad libur, kan lembur. Kadang Sabtu Ahad masih dagang online, bisnis, nyalo. Ya, rata-rata sehari 8 jam cari uang umpama. Dalam 48 tahun nyari duit menghabiskan durasi 16 tahun. Nonton TV, main HP sehari cukup nggak 5 jam. Nonton sinetron 1 jam, infotainment sejam. Kalau nonton bola 90 menit, perpanjangan waktu 30 menit. Megang handphone. Jadi kalau sehari nonton TV dan pegang HP 5 jam, dalam 48 tahun durasi megang HP itu 10 tahun. Sholat, satu sholat 5 menit plus wudhu 10 menit katakan. Sehari sholatnya 5, berarti 50 menit. Katakanlah sholat kita durasinya 1 jam, 60 menit. Maka dalam 48 tahun durasi sholat kita 2 tahun. 16 tahun tidur, 16 tahun cari duit, 10 tahun main HP, 2 tahun sholat. Kalau sholat. Kalau nggak sholat gimana tuh? Jadi
begitu tidur tuh, kan tidur ini kan perintah Pak. Jadi kalau ada perintah bangun secara muwafaqah kum, itu perintah bangun. Akan tetapi secara mukhalafah itu perintah tidur. Ya, karena nggak akan diperintah bangun kalau nggak tidur kan. Jadi bahwa kita disuruh bangun itu karena kita tidur. Jadi itu perintah tidur juga. Jadi kalau tadi uswatun hasanah itu berkaitan dengan perang, lalu kita disuruh perang nggak mau karena takut mati, karena terlalu beresiko. Sekarang diperintah yang gampang, diperintah tidur. Disuruh tidur masih yang nggak mau juga, kan terlalu Pak kita. Disuruh jihad nggak mau, takut mati. Disuruh sedekah pelit, ampe disuruh tidur ogah juga, nggak mau nurut sama contoh Nabi itu. Bangun, kalau Nabi bangunnya setengah malam rata-rata. Kalau orang beriman, orang yang ngaku Islam, bangunnya paling telat kapan? Orang Islam bangunnya paling telat itu azan pertama subuh, paling telat itu. Karena kata Nabi, fungsi azan pertama itu liyarji'a qaimakum waliyunabbiha naimakum. Fungsi azan pertama subuh itu untuk mengingatkan orang yang sholat tahajud untuk segera selesai tahajudnya agar dia menuju ke masjid. Jadi kan sholat tahajud di rumah. Begitu dia dengar azan pertama, dia sudah harus segera selesai untuk berangkat ke masjid. Jadi fungsi azan pertama itu untuk mengingatkan orang yang sholat tahajud dan untuk membangunkan yang masih tidur. Jadi bangun kita paling telat kapan? Azan pertama. Emang azan pertama kapan? Azan pertama itu jaraknya dengan azan di waktu subuh itu qadra khamsina ayah, sedurasi membaca 50 ayat. Kalau bacanya juz amma cepat, kalau bacanya Al-Baqarah lumayan lama. Jadi katakanlah durasinya itu antara 15, 20, 30 menit antara azan pertama dengan azan subuh. Nah, makanya paling telat orang Islam tuh bangunnya itu sekitar 30 menit sebelum azan subuh. Yang kedua, makanya kan ada perintah sholatul lail masna masna. Idza khasiya ahadukumus subha shalla rakaah tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian apabila kamu khawatir keburu datang waktu subuh, salat serakaat untuk mengganjilkan salat yang sudah dilakukan. Jadi kalau salat malam 2, kalau khawatir keburu datang subuh 1. Ini kadang-kadang kita subuh masih lama, tapi udah 1 aja, padahal 1 itu disuruh kalau takut keburu subuh. Ini bangun jam 3, sholat 2, langsung 1. Waduh, subuh masih lama. Kadang juga 1-nya ini bukan karena takut keburu datang subuh, keburu bola mulain. Akhirnya sholatnya 1, buru-buru dikerjain. Dan makanya nanti Bu, ini berkaitan dengan azan Pak. Tapi nanti ada sholat Isya itu sampai malam, ada di masa Nabi itu ada begitu. Kenapa sholat sampai malam begitu? Jadi ada 2 sholat yang boleh ditunda. Sholat zuhur fi siddatil har, di keadaan yang sangat panas, dan sholat Isya jika tidak memberatkan. Jadi 2 sholat ini boleh ditunda, tapi nundanya nggak sendiri, semasjid nunda bareng-bareng. Jadi umpama zuhur terlalu panas, tunda beberapa menit, 30 menit umpama, nunggu agak ademan dikit. Tapi nggak bisa sendiri, harus rame-rame semasjid. Sama dengan sholat Isya,
Jadi pernah Nabi itu, jadi begini Pak, kalau di masa Nabi yang menentukan kapan iqamah itu imam. Jadi al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Jadi muadzin itu lebih berhak atas azan dan imam lebih berhak atas iqamah. Jadi kalau azan itu hak muadzin untuk azan. Akan tetapi untuk iqamah, kapan iqamah dilakukan terserah imam. Begitu Pak. Jadi ini muadzin qomat kapan? Kalau imam udah suruh qomat. Itu sunnahnya begitu. Nggak wajib begitu, tapi begitulah yang berlaku di masa lalu. Makanya ada di mana orang sholat Isya itu sampai malam banget. Lantaran apa? Lantaran nabinya nggak keluar-luar, nggak juga memerintahkan Bilal untuk qomat. Makanya sahabat nunggu sambil berdiri, sampai ngelentuk-lentuk. Makanya ada hadis mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiri salatil isya ila nisfil lail. Sekiranya saja tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan salat isya itu tengah malam. Jadi normalnya salat isya ya pada waktu yang biasa kita kerjakan. Tuh azan tuh begitu Pak. Azan sama qomat tuh. Nah ini juga nih. Bangkit berdiri untuk sholat setelah qomat tuh kapan? Itu nanti ulama berbeda pendapat Pak. Kalau hadis itu mengatakan idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila iqamah dikumandangkan, jangan kamu berdiri sampai melihat aku, kata Nabi begitu. Makanya kalau di mazhab Syafi'i, kapan makmum berdiri? Saat setelah iqamah selesai. Kalau mazhab Syafi'i begitu. Tapi itu juga bukan wajib ya, sunnah ya. Jadi iqamat selesai baru berdiri. Kalau di mazhab Hambali itu berdirinya kapan? Setelah qad qamatis shalah. Karena apa? Itu ada keterangan tabi'in dari Ibnu Umar. Jadi kata bunyinya itu kalau saya nggak salah nih, ini soalnya direkam nih. Jadi nanti kalau salah ada yang bisa betulin ya. Kunna julusan 'inda Bani Umar. Jadi kami dulu duduk-duduk bersama Ibnu Umar. Falamma akhadhal muadzin bil iqamah qumna. Maka tatkala muadzin iqamah, nah ini juga sunnah Pak. Jadi yang iqamat itu adalah yang azan. Yang qomat adalah yang azan. Meskipun sunnah, nggak wajib begitu. Boleh yang lain. Begitu muadzin qomat, kami berdiri. Faqala ijlisu, kata Ibnu Umar, duduk. Wa idza qala qad qamatis shalah faqumu. Kalau muadzin mengatakan qad qamatis shalah, maka berdirilah kalian. Nah, makanya kalau di mazhab Hambali berdirinya pas qad qamatis shalah. Ada juga yang berdirinya setelah hayya 'alas shalah. Tapi kalau kita gaya bebas, kapan aja boleh berdiri diri aja. Tapi kalau di kalangan para ulama itu menjadi pembahasan, meskipun tidak sampai derajat wajib begitu ya. Itu mana yang lebih afdol saja, mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama gitu ya. Nah itu berkaitan dengan azan. Nanti juga dalam mazhab Syafi'i itu azannya berbeda Pak dengan azan yang kita pahami. Nanti baca coba Al-Um ya. Kalau di rumah saya itu ada cetakan Darul Hadis Al-Um Juz'ul Awal itu. Di situ dijelaskan bahwa azannya Imam Syafi'i itu sesuai dengan azannya Abu Mahzurah, sesuai dengan azannya Mekah. Gimana itu azannya? Azannya 19 kalimat. Jadi Abi Mahzurah mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a asrota kalimah untuk azan.
Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adana tis'a asrata kalimah wal iqamah sab'a asrata kalimah. Untuk iqamah itu 17 kalimat. Jadi bagaimana azannya itu? Azannya itu begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sama ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi azannya tuh 19 kalimat. Kalau azannya Imam Syafi'i di Kalau orang bermazhab Syafi'i bagaimana azannya? Ya seharusnya begitu. Boleh nggak dia azannya nggak begitu? Boleh, karena ada hadisnya. Jadi azan yang biasa kita pakai itu azannya Bilal. Yang kalau kita baca sabab nuzulnya itu Nabi bermusyawarah tentang bagaimana cara manggil orang sholat. Ada yang mengusulkan pakai lonceng gitu kan. Akhirnya ada sahabat yang bermimpi. Siapa yang mimpi ini? Abdullah bin Zaid. Dia mimpi pengen beli lonceng untuk orang manggil azan, lalu dinasehati nggak usah pakai lonceng, pakai ini aja nih kalimat diajarkan. Kemudian diajarkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian diajukan kepada Nabi mimpinya ini. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dijadikan azan sebagai pemanggil orang sholat. Jadi ini soalan tidur belum selesai dibahas nih gara-gara bahas azannya. Nah kalau qomat itu karena dikatakan Nabi berdasarkan hadis Abi Mahdzurah dikatakan Nabi qomat dengan 17 kalimat, maka kalau di mazhab Abu Hanifah qomat itu sama dengan lafaz azan, cuma ditambah qad qomati sholah aja. Jadi gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi 17. Tapi kalau Imam Syafi'i qomatnya sama seperti kita yang biasa di sekitar kita, qomatnya tuh begitu. Tapi nanti ada yang mengatakan qomat itu ganjil, yaitu karena ada riwayatnya juga. Ibnu Umar mengatakan gimana tuh bunyi, bahwa azan itu ala ahdi Rasulillah itu masna wal iqamah wahidatun ghairu annahu idza qala qad qamati shalah sana biha. Yang namanya azan itu dua dan iqamah itu satu-satu, kecuali ketika mengatakan qad qamati shalah, maka qad qamati shalah itu dipasangkan gitu. Jadi ini soalan tidur Nabi itu dan bangunnya. Kemudian setelah sholat tahajud, azan subuh. Nah ini juga sunnah. Nabi itu sebelum sholat subuh, setelah sholat qobliyah subuh tidur. Jadi habis qobliyah subuh tidur. Tidurnya tuh menghadap ke kiblat dengan bagian badan sebelah kanan di lantai, bantalnya telapak tangan. Jadi tidurnya beginilah kira-kira, mujur nyamping gitu. Posisinya seperti mayit di dalam kuburan. Jadi itu bagi kita fungsinya juga zikrul maut tuh, mengingat mati. Jadi posisinya sama seperti orang dalam kuburan. Tapi juga jangan salah meniru Nabi ini. Sunnah Nabi sebelum subuh tidur dulu. Tidurnya narik selimut ya sampai jam 9. Tidurnya pakai bantal telapak tangan. Jadi emang nggak akan lama tidurnya. Nabi itu tidurnya sekitar 5 menit, 10 menit.
Nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan itu tidur-tiduran, ada yang mengatakan itu tidur beneran, karena nanti ada sahabat mendengar dengkuran Nabi. Akan tetapi kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i, tidur itu membatalkan sholat, kecuali tidur dalam posisi tertentu, tidur dalam durasi tertentu, gitu kan. Kalau tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Makanya kalau lagi khutbah Jumat tidurnya sambil duduk, itu nggak batal. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i itu kan ada Pak orang-orang yang kalau dengar khutbah tidur. Kan ada juga yang memang mereka itu menghipnotis dirinya, jadi mensugesti dirinya kalau mendengar khutbah tidur, kalau mendengar khutbah tidur. Dari dulu itu jadi sudah tersistem di alam bawah sadar dia, kalau mendengar khutbah tidur. Jadi selalu tidur. Jadi begitu imam baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, begitu ittaqullah, tidur dia. Karena sudah tersistem di alam bawah sadarnya, kalau mendengar ittaqullah tidur. Jadi tidur sambil duduk itu nggak batal menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidur sebelum subuh ini, Nabi tidurnya rebah. Makanya nanti ada yang menganggap itu tidur-tiduran, bukan tidur beneran. Nanti Nabi tidur lagi sebelum sholat zuhur. Jadi Nabi tidur sehari 3 kali. Malam, habis isya sampai pertengahan malam, subuh setelah qobliyah fajar, setelah sholat fajar dan sebelum sholat subuh, siang sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Lu tidur 3 kali. Ini juga uswatun hasanah juga. Kalau kita lakukan itu, insya Allah ada hikmah, ada fadilah tuh. Sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, Nabi itu nggak pulang kayak kita nih sekarang. Fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasana. Dia tetap di tempat sholatnya sampai dengan terbit matahari terang. Tapi Nabi bukan hanya di hari Ahad. Kalau kita kan hari Ahad doang nih. Kebetulan ada taklim. Kalau dia setiap pagi begitu. Kemudian setelah terbit matahari, sholat syuruk ya, pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah-rumahnya. Jadi rumahnya bukan satu, rumah-rumah istrinya. Makanya nanti kan ada di mana kejadian Nabi tanya kepada istrinya, hal indaki syai', kamu punya sesuatu? Tanya kepada Aisyah. Aisyah kata nggak ada apa-apa. Kata Nabi, inni idan shaim, kalau begitu saya puasa. Tapi ini ngomong begitu bukan lagi kesel Pak. Beda sama kita ya. Umpama ada seorang suami nih di masa sekarang, pulang agak siang ke rumah, kemudian nanya, kita punya makanan kagak? Kata bininya kagak. Itu dua-duanya kesel tuh. Yang nanya kesel, yang jawab kesel. Kata laki, lu bagaimana sih udah siang begini kagak ada makanan? Kata bininya, ya lu kagak kasih duit. Jadi berantem. Dan bahkan kalau cerita lagi di masa mendatang soalan ini, itu keselnya masih keingetan. Tapi Aisyah menceritakan ini bukan dalam keadaan kesel. Aisyah menceritakan syariat bahwa boleh puasa sunnah, niatnya bukan dari malam, niatnya dari siang boleh. Jadi Aisyah menceritakan kejadian ini, menceritakan hukum syarak, bukan lagi kesel sama lakinya. Sama itu tadi juga sahabat nungguin Nabi sampai yang lentuk-lentuk berdiri, bukan lagi kesel. Kalau kita mah kan ada imam begitu pasti kesel tuh. Umpama ada ceramah habis maghrib nih, ceramahnya terus sampai jam 8 karena yang ceramah ini bakalan jadi imam. Kan kata Nabi, qomat tergantung imam. Jadi dia lewat waktu isya ceramah aja terus. Kan terserah saya. Pasti pada kesel orang-orang. Ini aja udah pada kesel nih, ceramah subuh kelamaan. Kemudian tapi nanti di waktu sekitar waktu duha Nabi balik lagi ke masjid. Itu untuk ta'lim.
Nanti makanya nanti ada orang yang disebut ashabus suffah itu, yang selalu menghadiri majelis-majelis Nabi di masjid, yaitu diantaranya anak-anak muda ya, kayak Ibnu Umar, Ibnu Abbas, juga tentu Abu Hurairah kalau di Madinah tuh. Kemudian tidur sebelum zuhur, sholat zuhur. Habis sholat zuhur itu masih taklim. Dan taklim Nabi itu kalau ada ujuk-ujuk orang datang boleh ya. Umpama ngaji begini nih, tiba-tiba ada yang datang nanya-nanya, itu boleh. Tahu dari mana? Hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi ya, juga hadis pertama di Bukhari ya. Bahwa ada bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itu tala alaina rajulun syadidu bayadis siyam sadidu sawadisar la yura alaihi asarus safar la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi pasnada rukbataihi ila rukbataihi pasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Jadi ketika Nabi duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada yang datang. Kemudian datang dekat sampai lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Terus nanya-nanya. Jadi itu boleh begitu. Umpama lagi ngaji begini, tiba-tiba ada tukang bakso lewat, gerobaknya ditaruh, masuk sini tanya-tanya, "Ustaz, ini gimana, Ustaz?" Jadi nanti pertanyaan dan jawabannya itu menjadi pelajaran bagi yang hadir. Begitu. Kalau dulu begitu. Kalau sekarang terlambat 12 menit keluar. Nggak boleh ikut. Tidak mengikuti etika ya. Padahal udah ikut Zoom sebelumnya. Oh itu di DPR ya. Kemudian yang Nabi lakukan taklim sampai dengan asar salat. Nah setelah asar nanti Nabi baru melihat keadaan masyarakat ya, inspeksi. Kemudian sore menjelang maghrib pulang itu menengok rumah-rumah istrinya, kemudian berhenti di rumah istri yang sedang mendapat giliran. Nanti istri-istri Nabi itu kumpul di rumah istri yang itu sampai dengan menjelang Isya. Jadi istri-istrinya ngobrol Pak bareng-bareng Nabi itu. Jadi kalau punya istri-istri begitu, diajak ngobrol bareng. Itu baru meniru Nabi. Jadi begitu keseharian Nabi. Jadi keseharian Nabi itu kalau dalam peradaban kita mirip dengan kehidupan kiai lah kira-kira begitu. Jadi normalnya Nabi begitu. Nah kalau umpama kita sudah kembali normal, ya harusnya kayak tadi tuh, tidur kapan, bangun kapan, sholatnya, duhanya, taklimnya begitu. Demikian mudah-mudahan pada apa yang kita bahas hari ini menguatkan ingatan, semoga menjadi penambah pengetahuan. Apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, insya Allah bisa dikoreksi karena ini direkam juga. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.